It's our son, Sean. Where is he? Halo warga plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue akan melanjutkan cerita film Before I Wake yang pernah kita bahas sebelumnya. Buat yang belum nonton atau ketinggalan alur film part 1-nya bisa cek video di link berikut. Pada video part 2 ini kita akan melanjutkan cerita tentang Cody, Mark dan juga Jesse yang harus melawan Kankerman. Di sini juga akan dijabarkan apa itu sosok Kankerman yang sebenarnya. Jadi tanpa menunggu lama silakan pasang headsetnya dan inilah alur ceritanya. Sedikit rekap video part 1, yaitu setelah diberikan obat tidur, Kankerman langsung muncul. Begitupun dengan sosok Shane yang menampilkan ekspresi marahnya. Melihat hal itu, Mark langsung mengerti dengan situasi yang terjadi dan dia pun berusaha keras membangunkan Cody. Akan tetapi usahanya sia-sia karena pengaruh obat tidur sangatlah begitu kuat. Mark yang panik mencoba untuk menutup pintu dengan sekuat tenaga untuk mencegah Kankerman masuk ke dalam kamar. Kendati demikian, sosok Kankerman begitu perkasa hingga akhirnya dapat mendobrak pintu tersebut. Adegan selanjutnya tentu sudah dapat ditebak, yakni Kankerman menyerang Mark dan juga Jesse hingga akhirnya menelan Mark hidup-hidup dan meninggalkan Jesse yang jatuh pingsan. Begitu Jesse tersadar, suaminya yaitu Mark sudah menghilang. Tak hanya itu, di depan rumahnya ternyata sudah banyak polisi yang berkumpul. Keadaan semakin memburuk tatkala Jesse dituduh telah membius Cody. Maka dari itu, polisi membawa Cody dan memisahkannya dari Jesse. Meski dengan berat hati, Jesse harus menerima keputusan polisi tersebut. Tidak hanya keputusan polisi, Jesse pun harus mengiyakan ketika Natalie berkata kepadanya bahwa dirinya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Cody lagi. Mendengar hal itu, Jesse hanya bisa memasang wajah datar karena sebetulnya dia mempunyai sebuah rencana dengan berkas yang diambilnya dari Natalie. Setelah Jesse memperoleh berkas dari Natalie secara ilegal, dia pun langsung menuju tempat rehabilitasi orang tua Cody sebelumnya. Di sini dia bertemu dengan Mr. Whelan yang dirawat karena didiagnosis menderita gangguan jiwa. Pada kunjungan tersebut, keduanya berbicara tentang Cody dan juga Kankerman yang telah meneror mereka. Awalnya Mr. Whelan tidak mau berbicara, karena terakhir dia berbicara tentang Kankerman, orang-orang malah menganggapnya gila. Akan tetapi pada akhirnya dia mau memberikan informasi tentang cara mengalahkan Kankerman, yang tentu saja sangat ditentang keras oleh Jesse. It's not his fault. It'd be a mercy. Someone has to do it. Begitu bertemu dengan Mr. Whelan, Jesse kembali memeriksa berkas yang dia curi dari Natalie. Di sini dia berusaha keras mencari petunjuk, hingga akhirnya takdir membawanya menuju rumah sakit umum Marion. Tak butuh waktu lama, Jesse langsung masuk dan berbicara dengan petugas rumah sakit untuk mengambil barang-barang Cody yang tertinggal di rumah sakit tersebut. Setelah menandatangani berkas, Jesse membawa pulang beberapa barang. Di antaranya adalah sepatu, sebuah buku, dan satu benda rahasia yang menjadi kunci dalam menyelesaikan segala teror yang disebabkan oleh Kankerman. Di sisi lain, Natalie dan petugas medis sangat cemas karena setelah berhari-hari Cody tidak juga kunjung tidur. Maka dari itu Natalie secara terpaksa mengambil tindakan, yakni menyuntikkan obat tidur agar Cody dapat beristirahat setelah terjaga berhari-hari. Cody tentu langsung berontak, namun kekuatannya tidak cukup untuk melawan petugas medis. Alhasil dalam hitungan detik Cody langsung tertidur dan mimpi buruk di rumah Mark juga Jesse kembali terulang di sebuah bangunan tempat dirawatnya Cody. Kita beralih menuju perjalanan Jesse. Kali ini dia menelpon seseorang dengan mengaku sebagai Natalie untuk mengetahui lokasi dirawatnya Cody. Tanpa hambatan yang berarti, rencana Jesse berjalan lancar dan dia pun langsung menuju tempat tersebut.
Dari luar, suasana horor sudah tampak begitu jelas. Begitupun ketika Jesse membuka pintu masuk, yang langsung disambut oleh kumpulan makhluk bersayap. Meskipun takut, Jesse terus melangkah maju, hingga akhirnya bertemu dengan Natalie yang terperangkap tak jauh dari pintu masuk. Where is he? Dalam perjalanannya untuk menemukan Cody, Jesse harus melewati beberapa ruangan yang menampilkan perspektif dari pikiran-pikiran Cody. Mulai dari ruangan pertama yang menampilkan sosok Cody sedang disayang oleh Jesse. Namun di akhir adegan, sosok Jesse tersebut malah mengotak-atik raga dan pikiran Cody, sehingga menjadi identik seperti Shane. Selanjutnya, di ruangan kedua diperlihatkan juga tentang kecelakaan Shane yang tertanam dalam pikiran Cody. Di sini, Jesse tampak ingin menyelamatkannya. Akan tetapi, kemudian Jesse berbalik badan. Pada titik ini, Jesse telah mengikhlaskan semua yang terjadi. Maka dari itu, dia pun melanjutkan tujuan yang sebenarnya, yaitu menyelamatkan Cody. Setelah Jesse menerima semua yang telah terjadi, kini dia melangkah maju dan semakin dalam memasuki bangunan tersebut. Sambil menaiki tangga, Jesse akhirnya menemukan sebuah ruangan yang menjadi sumber kekacauan. Di ruangan tersebut terlihat jelas Cody yang sedang tertidur dengan lelapnya. Melihat hal itu, Jesse tanpa ragu melangkah masuk. Namun tanpa disangka, Jesse justru terhempas keluar karena didorong oleh Kankerman. Tak berhenti sampai di situ, Kankerman yang penuh dengan amarah melancarkan serangan selanjutnya. Pada momen ini, Jesse segera bangkit dan bersiap menyambut serangan Kankerman tersebut, tentunya dengan membawa senjata rahasianya. Begitu Jesse menunjukkan hiasan gantung berbentuk kupu-kupu, wanita ini segera memeluk Kankerman. Secara ajaib, Kankerman yang begitu menyeramkan berubah wujud menjadi Cody dan menghilang begitu saja. Maka dari itu, Jesse segera menggendong Cody dan berniat membawanya pulang. Saat wanita ini berjalan keluar, suasana horor di bangunan tempat dirawatnya Cody seketika berubah menjadi indah. Tak lupa juga Natalie yang tadi terperangkap langsung terbebas. Dengan tatapan haru, Natalie hanya bisa menatap Jesse yang mengatakan bahwa dia akan membawa pulang anaknya. I'm taking him home. Sesampainya di rumah, Jesse menunjukkan sebuah buku kepada Cody. Dia menjelaskan bahwa ibu kandung Cody sangat menyayanginya dan menuliskan segala hal tentang Cody di buku tersebut, termasuk tentang bakatnya yang sangat luar biasa. Sampai pada suatu hari, ibu kandung Cody berhenti menulis karena divonis menderita sebuah penyakit, yaitu kanker. Penyakit ini sulit dimengerti oleh Cody yang masih begitu kecil. Oleh sebab itu, di alam bawah sadar Cody, dia mensalahartikan tentang penyakit kanker tersebut dan justru menciptakan sosok monster yang bernama Kankerman. Sosok Kankerman ini juga tercipta karena perubahan pada ibu Cody yang fisiknya berubah drastis, sehingga tidak dapat dikenali lagi oleh anaknya tersebut. Not quite. Di akhir film, Jesse kemudian meminta maaf kepada Cody karena telah memanfaatkannya untuk mempertemukannya dengan sosok almarhum anaknya. Mendengar cerita tentang masa lalunya, bocah ini pun kemudian menjadi mengerti. Hingga akhirnya di suatu malam, Cody akan beranjak tidur. Di sini, Jesse menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur kepada Cody. Hal itu dilakukan agar Cody dapat menggunakan bakatnya yang luar biasa untuk kali terakhir, yakni mengembalikan seluruh korban dari Kankerman termasuk Mark, yaitu suaminya.